Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung tenses yang ke-16. 16 tenses kan, sudah kita bicarakan secara terperinci, yaitu past perfect, future, continuous tense. Oh, kalau yang ke-15 tuh simple, berarti simple tuh bukan sedang ya, biasa bukan sedang. Kalau continuous pasti sedang, betul teman-teman ya. Jadi ini nanti gitu. Oh karena ini future tapi past kan, past perfect. Oh jadi past pasti would karena future ya. Terus perfect mesti pakai have V3. Itu kalau ada yang simple. Nah kalau yang continuous, biasa kan continuous pasti ing, pasti. Eng pakai to be, harus panci sama tutup, inget ya. Nah, jadi nanti, oh ini would, have, berarti pakai been. Oh ya, kan have nggak mungkin MSR kan. To be itu kan MSR lampaunya, was, were, ketiga kan been. Jadi jangan punya pikiran, been itu sulit. Enggak teman-teman, been itu cuma bentuk ketiga dari MSR kok. Ya. Nah, jadi would, have, been, diikuti eng. Ya, betul. Tense itu waktu. Oh, tidak sulit ya lah ini. Kenal sampai 16 tidak ada merasa sulit kan? Nah, teman-teman, kita akan selesaikan dan sudah selesaikan tenses ke-16 ini, dan saya percaya teman-teman bisa mengerti dengan baik, dan semoga seperti biasa Young English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, and share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya ke saya lagi atau memberi masukan di bagian komen. Oke, my friend, please get ready. We will talk about past perfect, future, continuous tense. Oke? Video ke-67 yaitu bagian terakhir dari 16 tenses, teman-teman. Ini pun jarang dipakai, ya. Tapi seperti kita sudah setujui sebelumnya, yaitu kita bicarakan ini agar tahu semua 16 tenses teman-teman ya. Ini pun nanti di bagian pengandian pun juga nggak dipakai ya. Nah tapi inilah penutup dari ke-16 tenses ke-16 ya, yaitu past perfect, future, continuous tense. Nah sekarang teman-teman semakin tahu ya. Oh, past berarti lampau, perfect sudah dilakukan, pasti pakai verb 3, betul. Ini future. Andai kata Anda menyebut past future perfect continuous tense, bagus ya. Past future berarti apa? Oh, past future pasti pakai would. Perfect, oh, V3 pakai have dulu, tidak ada has ya kan. Nah, terus continuous berarti ing, pasti continuous itu pasti ing sedang kan, continuous artinya. Eng pakai to be, that's right. Ya, nah teman-teman sekarang sudah pintar menganalisa nama-nama tenses, itu rumusnya pasti gini, pemakaiannya pasti gini, ya. Nah, cuman di sini kita lihat bahwa ini adalah bentuk akan sudah dilakukan, perfect kan? Tapi tak selesai pada waktu lampau. Maksudnya tak selesai itu apa? Berarti masih terus dilakukan. Continuous pasti masih sedang dilakukan teman-teman ya. Nah kita lihat lagi ini pemakaiannya ya. Digunakan untuk bentuk pekerjaan yang akan telah dilakukan, perfect kan ya, pada waktu tertentu, pada waktu lampau ya, pada waktu tertentu, pada waktu lampau, dan pekerjaan tersebut masih terus dilakukan pada waktu itu ya. Jadi sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan, itulah ciri-cirinya perfect continuous teman-teman ya. Sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan, berarti apa? Belum selesai dilakukan pada waktu itu ya. Nah ini jadi kita tahu, tapi lagi loh ya, semua past future pasti rencana yang akan dilakukan tapi tidak jadi dilakukan. Semua past future pasti tidak jadi dilakukan. Rencana tapi tidak jadi dilakukan, berarti gagal dong. Banyak teman-teman, kita sering kan rencana begini begitu, ternyata waktu itu lampau, waktu itu akan
beli ini, beli itu. Oh, ternyata uangnya tidak cukup, ya tidak jadi beli, biasa kan, ya. Nah, sesungguhnya tense bentuk ini jarang sekali dipakai, ya. Nah, teman-teman agar tahu aja, ini kita lihat rumusnya sekarang. Ini tense ke-16, teman-teman, ya. S ini subjek, would atau should paling aman pakai would, ya. Pakai have, dan approach pakai been, tentu karena diikuti ing kan. Ya, kok gitu ya? Masih ingat teman-teman? Ing itu pasti butuh to be, pasti panci sama tutup, gitu kan? Nah, have ini bentuk terlain ini, perfect ini pasti butuh bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiganya dari to be kan been. Ya, sekali lagi, jadi kalau ketemu kata been jangan ada perasaan grogi ya. Been ini kok angel ya? Enggak. Been ini bentuk ketiga dari seperti gitu loh teman-teman. Kalau go, went, gone, drink, drank, drunk gitu kan. Nah, kalau to be itu am is are, am is lampaunya jadi was, are jadi were, ketiga itu been. Jadi been itu cuma bentuk ketiga dari to be gitu aja teman-teman ya. Jadi perfect nyambung dengan ing ini kalau ada been-nya ya. Jadi been ini menyatu dengan ing karena dia to be. Nah, ini bentuk ketiga menyatu dengan have, namanya perfect continuous. Oke? Nah, kita lihat ini keterangan waktunya. Nah, keterangan waktunya ini antara lain ini ya. By ini menjelang teman-teman ya. By 10 o'clock AM yesterday. Pasti lampau loh ya. Jadi menjelang pukul 10 pagi kemarin. Ya, lampau semua ini. By this time last Sunday. Menjelang saat ini, menjelang waktu ini hari Minggu yang lalu. Ya, jangan lupa ya, last Sunday hari Minggu, kalau last week itu minggu lalu. Kalau hari ini Kamis, berarti minggu lalu itu juga Kamis gitu loh ya. Nah, terus ini by March 2nd last year dan lain-lain. Menjelang tanggal 2 Maret tahun lalu ya. Dan lain-lain itu pokoknya lampau teman-teman ya. Lagi, ini ada keterangan waktu from 8 to 10 this morning. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 10 tadi pagi, lampau juga kan? Nah, jadi ini dari pukul 8 sampai 10 berarti sudah dilakukan, tapi masih terus dilakukan ya. Nah, ini lagi from 6 PM to 9 PM yesterday ya. Jadi dari pukul 6 sore sampai pukul 9 sore atau malam kemarin dan lain-lain ya. Lagi ini if he phoned us at 5 PM last Monday. Jadi jika dia menelpon, lampau tetap ya. Jika dia menelpon kami pada pukul 5 sore hari Senin yang lalu, tapi dia tidak menelpon, makanya tidak jadi gitu ya. Lagi if we picked them up at 6 this morning ya. Jadi jika kami menjemput mereka pada pukul 6 tadi pagi ya, lampau ya, semua lampau ya, picknya pakai id. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. 1, we should diganti would boleh ya. We would have been playing tennis for 2 hours by 10 o'clock yesterday, but nah ini loh, it rained all morning that we didn't play at all ya. Nah, ini contohnya jelas teman-teman ya. Nih, kami akan sudah bermain tenis. Nah, sudah bermain tapi masih terus loh teman-teman ya, belum selesai bermainnya. Tenis selama 2 jam menjelang pukul 10 kemarin ya. Tapi nah ini loh, hari hujan sepanjang pagi sehingga kami tidak bermain sama sekali. Nah, gagal kan? Tidak jadi kan? Nah, tapi rencana bermain ada. Ini bahkan rencananya itu kami akan sudah bermain tenis selama 2 jam ya, menjelang pukul 10 kemarin. Jadi rencananya itu mau main tuh mulai pukul 8. Nah, sampai pukul 10 kan 2 jam kan. Nah, jadi sudah bermain dan masih terus bermain. Tapi, nah ini loh, tapi hari hujan sepanjang pagi sehingga kami tidak bermain sama sekali.
Nah, itulah namanya past future, teman-teman, ya. Lagi, contoh kedua. The students would have been studying their school lessons from 6 p.m. to 9 p.m. last Monday, ya, hari Senin yang lalu. But the lamp went out all evening. Nah, bisa dimengerti, teman-teman, ya. Ini, murid-murid itu akan telah belajar, ya, mempelajari pelajaran sekolah mereka dari pukul 6 sore sampai pukul 9 malam hari Senin yang lalu. Rencananya begitu, tapi the lamp went out, tapi lampunya mati, atau we had a blackout, sama, ya. Lampunya mati all evening, lampunya mati sepanjang malam. Oh, jadi tidak jadi belajar, gimana, gelap kok. Tapi rencana belajar ada. Oh, ada. Lah ini. Ya, jadi murid-murid itu akan sudah belajar, ya, mempelajari pelajaran sekolah mereka selama 2 jam loh. Ya, ini. 3 jam malah, ya. Mulai pukul 6 sampai pukul 9, 3 jam. Jadi akan sudah belajar selama 3 jam, ya, karena mulai pukul 6 sampai pukul 9 hari Senin yang lalu rencananya. Tapi lampunya mati sepanjang malam. Jadi tidak belajar dong, enggak. Tapi rencananya belajar ada. Itulah namanya past future, teman-teman. Nah, ternyata sampai 16 tenses ini semuanya logis, teman-teman, ya, dan punya pemakaian sendiri-sendiri, kan. Nah, teman-teman, ternyata kita telah menyelesaikan semua 16 tenses secara terperinci. Sekarang teman-teman tahu, oh, jadi 16 tenses itu ya seperti itu tadi. Betul, teman-teman. Ya. Jadi kalau semua past future akan tapi tidak jadi. Ya, tapi kalau ini sudah dilakukan dan sudah selesai, kalau ini sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan. Asik, ya, tenses, teman-teman. Dan teman-teman merasa sulit? Enggak, kan? Ya. Membaca rumusnya, oh, namanya ini, rumusnya pasti ini. Kalau rumusnya ini, tense-nya pasti rumusnya ini, nah, nama tense-nya pasti ini, keterangan waktunya semua ada. Nah, khususnya untuk adik-adik pelajar, nah, jadi tahu, oh, jadi kalau sampai ulangan tenses, jangan dianggap momok, teman-teman, ya, adik-adik, wah, tenses, waduh, angel, sulit, enggak, ternyata tahu, kan, oh, keterangan waktunya ini, oh, tense-nya terang ini. Karena apa? Kita tahu, ngerti, bukan main tebak-tebakan. Jangan sampai kalau ulangan, aduh, enaknya pakai apa ya? Jangan enaknya, teman, dipikir. Oh, ini kejadiannya 2 kejadian waktu lampau. Oh, ini terjadi bersamaan, ini mesti past continuous ini. Tapi kalau tidak bersamaan, terang ini past perfect. Dan begitulah, teman-teman. Well, my friends, terutama untuk adik-adik junior yang juga kebetulan seprofesi dengan saya, juga guru bahasa Inggris, baik di sekolah maupun privat. Seperti saya ngajar privat aja, teman-teman, ya. Nah, jadi mudah-mudahan arahan dari saya mengenai tenses ini bisa dipakai sebagai pedoman supaya kalau kita misalkan ragu, cari di video tenses saya itu, mulai 42, 43 itu menganalisa tenses sampai ke 67 ini kita selesai sudah 16 tenses. Nah, berikutnya, nah, teman-teman, kita sebenarnya akan masuk ke bentuk pengandaian. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya akan berikan suatu penutup dari 16 tenses yang sangat bagus dan harus diketahui oleh setiap orang yang belajar bahasa Inggris. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning from Yongke English School, and we will meet again. Goodbye and see you again.